Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai 43. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah ya Allah, Engkau yang terbaik bagi kami. Kami pada saat ini akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga sungguh kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar melalui kata-kata, tapi sungguh menjadi tindakan kami dan menjadi umat yang setia, saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampun dosa salah kami Tuhan, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tema hari ini yaitu setia menjadi berkat. Baiklah jemaat Tuhan, tema yaitu setia menjadi berkat. Saya mengawalinya dari arti kata setia. Arti kata setia yaitu taat, loyal, bakti, sebenarnya tepat. Dalam hal kesetiaan ini sangat sungguh-sungguh kita memperhatikan bagaimana loyalitas kita, ketaatan kita, bakti kita, hal yang sebenarnya dan tepat. Dan itu sangat dibutuhkan dalam kesetiaan. Jangan kita bermuka dua atau istilah munafik, tapi tetaplah setia. Karena sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita dituntut untuk setia kepada Allah yang sudah memberikan keselamatan. Seperti halnya dalam firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang pembelaan iman Stefanus. Yang masih dalam pasal 7 ini, bagaimana Stefanus yaitu menghadapi persidangan. Ayat 11 dan 13 pasal 7 ini, dia dituduh, dia dipitnah dengan dua hal. Yang pertama menghujat Musa, dan yang kedua menghujat Allah. Dan tentu hal ini sangat berat bagi Stefanus dalam rangka keyakinan imannya, dalam rangka kesetiaannya diuji, dalam rangka pengadilan di Mahkamah Agama Sanhedrin. Dan tentu ini tidak mudah bagi Stefanus dalam rangka pembelaan imannya. Demikianlah tokoh seperti Stefanus. Dia adalah teladan. Bagaimana kita ketahui Kisah Para Rasul pasal 7 ini, ada penghinaan, caci maki, derita secara fisik, bahkan mati dibunuh. Dan itu dia jalani karena imannya kepada Tuhan. Karena dia setia. Bahkan dia taat sampai mati, yaitu martir. Dan hal ini menjadi pemahaman yang tentu menjadi contoh teladan iman kita. Bagaimana Stefanus menderita, tapi sungguh pun demikian. Di dalam Tuhan dia percaya bahwa kehidupannya, keselamatannya ada di tangan Tuhan semata. Jemaat Tuhan, nas kita hari ini ayat 41 sampai 43, yaitu kelanjutan persidangan. Bagaimana Stefanus berisi pembelaan dirinya tentang sikap orang Israel terhadap Tuhan Yesus. Ada dua sikap orang Israel saat itu yang menjadi pembelaan diri Stefanus, pembelaan imannya. Yang pertama, umat Israel yang tidak setia. Yang kedua, umat Israel yang setia. Mengapa demikian? Karena kita ketahui dalam ayat yang 41,
Lalu pada waktu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang mereka buat sendiri. Dan itu sungguh sebagai umat pilihan Allah, berulang-ulang mereka menyakiti hati Allah. Mereka berpaling kepada Allah, bahkan menyembah berhala. Dan ini contoh umat yang tidak setia dan tidak tahu bersyukur. Dan Stefanus menyatakan sebagai umat yang setia bahwa bagaimana kita bersyukur atas panggilan kita. Dan Stefanus mengatakan ini, bahwa mereka menuduh, memfitnah Stefanus, padahal mereka sebaliknya yang selalu menduakan Allah. Ayat yang ke-43c. Ya. Maka aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Jemaat Tuhan, sangat jelas sekali bahwa ketika kita tidak setia, akan ada ganjaran dan hukumannya. Tapi sebaliknya, yang setia akan menerima kasih karunia. Jemaat Tuhan, inilah yang menjadi hal penting bagi kita, bahwa keyakinan iman kita, kesetiaan kita, Tuhan menginginkan itu. Dan ini membuat kita menyadari, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, karena kita sudah dipilihnya. Dan jangan kita membuat Tuhan cemburu, bahkan sakit hati. Lihat juga dalam Yeremia pasal 17, ayat yang ke-5 dan 7. Saya membacakannya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sungguh hal yang mengingatkan kita, bahwa jangan kita terus melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, karena kita tahu kita akan mendapatkan hukuman. Tapi marilah kita bersyukur, terus setia atas janji Tuhan, atas kehidupan kita, karena semuanya adalah kasih karunia yang akan Tuhan tambahkan bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, seperti saat ini, semua kita menghadapi masa yang tentu tidak mudah. Kondisi sekarang COVID-19, di mana kesetiaan kita diuji dalam rangka kita menjalani hal-hal yang diperlukan untuk menjaga diri kita, dan itu dituntut seperti halnya sekarang, ya. Kita sudah menjalankan PSBB, transisi ke new normal yang tidak pasti. Nah, kita tahu keadaan kita sekarang, apalagi di kota kita sekarang ini, masih tinggi tingkat COVID-19. Yang mana mau diberlakukan? Bagaimana kita menghadapinya? Dengan disiplin, ya. Andalkan Tuhan, itu pasti. Menjaga diri untuk hal saat ini, ya, karena memang tidak mudah. PSBB sudah kita langsungkan, sudah berkali-kali, tapi rupanya untuk new normal pun, bagaimana kita melakukan kalau semua hal ini masih tidak bisa? Tapi yang penting sekarang adalah kita menjaga diri, kesetiaan kita melakukan hal-hal yang dikehendaki, seperti mengikuti protokol kesehatan, mengikuti himbauan pemerintah, gereja, sehingga
walaupun dalam masa COVID-19 ini, dengan keyakinan iman kita, setia kita menjalankannya sehingga kita tetap sehat dan harapan kita vaksinnya bisa ditemukan dan COVID ini cepat berakhir. Sehingga wabah COVID ini yang walaupun kita sama-sama menghadapinya bahkan seluruh dunia, tapi dengan hal iman kita, kesetiaan kita, Tuhan yang menolong. Demikianlah kita menyadari dari kesemua hal yang ada ini. Sehingga melalui firman Tuhan ini merefleksikan bagi kita bagaimana yang pertama kita setia, serta kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak mendua. Sehingga semua kesetiaan kita itu sungguh-sungguh bisa kita jalani. Dan pertolongan kita hanyalah Tuhan. Karena Dia sudah berjanji. Dan Dia setia. Dan mari kita juga sebagai umatnya setia kepadanya. Yang kedua, kata dan perbuatan kita sesuai. Supaya apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi kehidupan iman kita, tindakan kita, tidak hanya sekedar kata-kata. Tapi semua bisa menjadi hal, contoh yang baik, teladan yang baik. Sehingga apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, tidak setia. Kalau kita tidak setia, sama halnya akan ada hukumannya, ada ganjarannya. Tapi kalau kita setia, kasih karunia atau anugerah Tuhan menyertai dan berkati kita. Karena ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Supaya kita dalam keseluruhan hidup ini tetap ada dua pilihan. Ya, kita setia atau kita tidak setia. Semuanya tetap Tuhan sangatlah menginginkan kita setia. Sehingga jangan sekali-sekali kita tidak setia. Tapi mari jauhkan itu. Sehingga hidup kita hanyalah terus setia kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah keselamatan. Sungguh menjadi harapan dan keinginan kita bahwa kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, bahkan saksi Tuhan, seperti halnya Stefanus, sampai akhir hidupnya bahkan mati, dia tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga bagi kita sekalian sebagai umat kepunyaan Tuhan dan sudah ada dalam karya keselamatannya. Sekarang pertanyaan bagi kita, sungguhkah kita setia? Dan ini tantangan bagi kita dalam menjadi kehidupan yang ada, bahkan kehidupan sekarang ini. Sehingga jangan kita tergoda. Jangan kita menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, sebagai contoh Stefanus dalam membela iman kita, dalam hal keyakinan kita kepada Kristus, kita setia sampai akhir, sampai pada kehidupan kita berakhir. Seperti lagu Tetap Setia. Ini akan menutup firman Tuhan saya hari ini. Saya akan menyanyikan sepenggal lagu ini, bait terakhirnya, Tetap Setia. Bisa kita sama-sama nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tetap setia, andalkan Tuhan, karena Tuhan Maha baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diajarkan untuk setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan, pergumulan, bahkan pandemi COVID-19 ini. Mari kami tetap tegar, kami tetap kuat, bahkan menjaga kehidupan kami sehingga tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.